Selamat pagi Bu Tanti dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gabriela Kristinta Bubolon, saya dari kelas 10 nomor absen 13. Hari ini saya akan menyajikan video penampilan puisi yang berjudul Terjangan Ombak Kehidupan, Bisakah Aku Menghadapinya? Saya akan mulai. Mata terasa tajam, rasa sedih menyelimuti hati. Aku merasa sebuah terjangan akan datang, berisi banyak kerikil, seakan siap memberikan pukulan yang berat. Setiap waktu yang ada, seakan hujan yang terus deras memenuhi rumahku, memberikan tanda bahwa keadaan terus berjalan, tak bisa mundur balik, tak bisa mengembalikan situasi. Masa depanku seakan terus menghantui kaki. Apa yang menjadi langkah selanjutnya? Aku akan bisa bertahan tengah dunia ini. Walau begitu, aku tentunya tidak bisa memperkirakan apapun. Dengan ketidakmampuan itu, aku akan mengerahkan segala kemampuanku. Paling tidak, walau aku tidak tahu tentang apa nanti yang akan terjadi ataupun datang, aku sudah memberikan usaha terbaikku untuk bisa menghindari kegagalan di masa depanku. Demikian pembacaan puisi yang sudah saya buat. Sekarang saya akan masuk ke dalam penjelasan puisi. Pertama, tema dari puisi yang sudah saya bacakan tadi adalah perjuangan hidup. Penulis membuat puisi ini karena mengalami bagaimana rasanya berada dalam kehidupan di mana banyak rintangannya. Dan khususnya dalam puisi ini bisa dihubungkan ke situasi yang sangat dekat dengan kehidupan penulis, yaitu kehidupan sebagai seorang pelajar yang masih menempuh ke sekolah, pendidikan, untuk jangka waktu yang masih sangat akan panjang, yang membuat dia seringkali merasa takut, tapi harus bisa mendorong dirinya untuk senantiasa terus berjalan, maju, dan berjuang. Kemudian untuk suasananya, yang kedua. Saat di awal puisi, ada tertulis berbagai macam kalimat ungkapan yang memberikan tanda suasana yang gelisah, bimbang, bahkan indikasi untuk pasrah. Seperti pada kata kalimat, mata terasa tajam, yang menandakan rasa tidak tenangan yang mengganggu pandangan mata dalam hidup keseharian penulis, yang melihat keadaan di sekitarnya. Penulis merasa bahwa keadaan sekitarnya memiliki banyak terjangan yang berisi banyak kerikil. Dia melihat banyak rintangan yang tajam yang harus dan akan dia hadapi di sekitarnya yang membuat suasana yang ada terhadap dirinya diselimuti oleh rasa gelisah. Sang penulis menulis juga, setiap waktu yang ada seakan hujan yang terus deras memenuhi rumah. Kemudian ada kalimat lagi, memberikan tanda bahwa keadaan terus berjalan. Kalimat itu mengindikasikan bahwa penulis ini bimbang. Apakah dia harus terus berjalan? Tidak. Di tengah situasi yang terus maju, serasa tidak ada waktu untuk mundur. Dan melihat ke belakang sedikit pun tidak bisa. Dalam kalimat, apakah aku akan bisa bertahan tengah dunia ini? Penulis merasakan suasana yang penuh dengan gelisah dan juga pasrah dengan keadaan. Jikalau, apakah memang dia bisa bertahan di dunia ini? Tidak. Kemudian ada suasana yang diselimuti semangat pada akhir puisi, di mana penulis membuat keyakinan untuk terus berjalan. Semangat, senantiasa memberikan usaha kemampuan yang terbaik untuk bisa menghindari kegagalan. Seperti yang diberikan dalam kutipan, dengan ketidakmampuan itu, aku akan mengerahkan segala kemampuan. Yang ketiga, selanjutnya, makna dari puisi ini. Kembali dengan penjelasan yang sudah diberikan, penulis membuat puisi ini tentang bagaimana rasanya berada dalam kehidupan yang dimana banyak rintangan. Dan khususnya dalam puisi ini bisa dihubungkan ke situasi yang sangat dekat dengan kehidupan penulis pada saat ini, yaitu kehidupan sebagai seorang pelajar yang dipenuhi dengan banyak rintangan dan tantangan untuk waktu yang mendatang. Puisi ini dibuat penulis dengan konotasi untuk memberikan indikasi bahwa seringkali dia merasakan berbagai macam perasaan yang meliputi gelisah dan bimbang, serta juga takut yang amat besar rasanya.
Karena dia tidak tahu apakah ke depannya dia bisa menjalani semua yang harus dia jalani sebagaimana idealnya kehidupan pendidikannya, atau dia akan gagal dan dia tidak tahu nanti bagaimana cara menghadapinya. Tetapi di sini, penulis membuat keyakinan pada akhir puisi untuk terus berjalan, semangat, senantiasa memberikan usaha terbaik untuk bisa menghindari kegagalan, seperti yang diberikan dalam kutipan, dengan ketidakmampuan itu, aku akan mengerahkan segala kemampuanku. Dari sini kita bisa petik makna untuk para pendengar bahwa dalam hidup itu memang banyak sekali momentum atau keadaan, situasi yang membuat kita itu sering berpikir, apakah kita bisa? Kita sebenarnya mampu tidak menghadapi nanti ini ke depannya bagaimana? Keadaan ini akan terus berjalan. Waktu itu tidak bisa mundur, tidak bisa melihat ke belakang, itu tidak bisa. Kita akan sering merasa bahwa kita itu tidak sanggup, tidak akan mampu bersaing dengan orang lain, tidak akan sanggup untuk bisa mendapatkan hasil yang baik nantinya pada saat situasi-situasi yang terus datang ini menghadang kepada diri kita. Tetapi penulis membuat pada akhir puisi bahwa ya kita tidak bisa terus kita tidak bisa terus merasakan bahwa kita ini tidak sanggup atau kita ini gelisah terus. Kita ini harus bisa menyemangati diri sendiri untuk bisa terus mendorong semangat yang ada dalam diri kita untuk bisa terus maju, berjalan, dan pada intinya selalu memberikan kemampuan terbaik dan usaha yang terbaik untuk apapun situasi yang ada pada diri kita. Dengan itu, kita juga pasti bisa menghindari kegagalan-kegagalan yang ada di pikiran kita itu. Lalu untuk yang terakhir, imaji auditif atau pendengaran dan imaji visual atau penglihatan yang ada dalam puisi ini. Penulis menyajikan imaji auditif atau pendengaran ada pada kutipan dunia yang begitu keras, penuh hantaman ombak. Fokus pada hantaman ombaknya. Disitulah imaji auditifnya. Lalu untuk imaji visualnya, ada pada kutipan, setiap waktu yang ada, seakan hujan yang terus deras, memenuhi rumah. Imaji visualnya fokus di hujan yang terus deras, memenuhi rumah. Di situ kita bisa melihat hujan. Jika deras, memenuhi rumah, kita bisa memiliki visual terhadap situasi tersebut. Lalu pada hantaman ombak, kita mendengar ombak itu keras atau pelan. Demikianlah penjelasan puisi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan puisi yang sudah saya bacakan tadi. Saya pamit, terima kasih sudah mendengarkan sekali lagi. Saya harap puisi ini bisa bermanfaat, bisa dinikmati, dan tentunya bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Semoga siapapun yang mendengar puisi yang tadi saya bacakan dan penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.